Iya bener. Daisa lagi dicondet. Alhamdulillah. Sa, tolong bantu Papa Sa. Kayaknya belum di-download itu Play Store-nya Sa. Bisa buka nih. Belum familiar nih. Papa belum download ya Play Store-nya ya? Di Zoom-nya ya? Siapa yang udah datang? WA-nya, WA Halakah. Iya. Ini aja. Siap. Kok di Papa nggak bisa ya? Ini siapa? Ini siapa ya? Mungkin mau ikut. Like. Harusnya bisa diklik itu. Nah, ini siapa ya? Ini. Ini siapa yang lingkarin? Ini siapa? Iken Tarosian. Karena begitu. Enggak. Ini siapa lagi yang bergabung? Habis sholat di bawah, Hamzah. Sholat asar, habis sholat asar tadi. Hah? Kenzi itu. Hah? Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau mana? Sini. Hamzah, ini yang punya Papa di WA-nya kok dilingkar ya, nggak bisa diklik. Oh enggak, oke. Ini nggak bisa diklik ini. Yang punya Papa. Oh, copy lagi aja. Kita dikirim lagi. Tuh, kakak aja. Om Hamzah, gimana rasanya sekarang kondisinya? Masih di mute, Om Hamzah. Om Hamzah masih di mute. Papa itu Sa. Nggak bisa diklik, Hamzah. Kayaknya belum download Zoom deh Papa. Zoom-nya belum di-download. Oh iya. Download Zoom dulu di Play Store. Merah gitu, di lingkaran merah. Oh itu saya kirim screenshot tadi Sa. Itu saya screenshot ya Pas. Saya kirim screenshot tadi itu. Jangan yang itu, link satu lagi. Ada beberapa link, ada link. Iya. Oh yang ini, Star Meeting ini? Iya. Oh join meeting ya. Wah ini belum di-download, nggak bisa. Harus download dulu. Iya, download dari Play Store. Iya, Play Store ya. Belum ini. Belum download ini. Belum meeting. Play Store dulu. Download Zoom-nya dulu. Untung Isa mampir. Udah lewat tadi. Mampir lah. Bapak lagi sholat kali ini. Pakai wifi di rumah aja, Cam. Ini condet. Oh, ada? Ada. Minta passwordnya sama Papa. Oh, iya. Bisa. Gitu. ID-nya berapa? Join meeting. Itu ID-nya 355. 355. Oh, satu nih ya? Satunya 3 kali. 4 kali 5, 4, 8 ya? Itu kayak nama. Satunya 3 kali, Sal. Siapa ini? Iya. Ini siapa? Kalau enggak gini aja, Sa. Kalau udah download, Sa. Udah paus aja. Sa. Kalau udah download, nah langsung ke linknya aja dipencet di WA. Jadi nggak usah masukin ID-nya lagi. Oke. Ini kan udah download nih. Belum bisa juga dia. Belum bisa, Sa? Belum. Berarti belum. Belum ya? Tapi belum sukses kali download Zoom-nya. Oh. Udah ya? Ini baru buka nih.
Bentar. Sign in ya? Sign in ya? Enggak, bukan. Enggak usah sign in. Kalau udah download, Isa langsung gitu aja. Langsung ke ke linknya, dipencet linknya, Sa. Mana? Di WA. Mana? Di WA langsung masuk itunya aja. Sign in kali ya? Mana? Enggak, bukan sign in, Sa. Langsung ke linknya aja, Sa. Dia di WA, Sa. Oh, ini gila. WA aja dan di WA. Diklik, Sa. Kan ada linknya tuh, Sa. Tapi nggak mau Sa. dipencet ya? Yang di WA nih Sa. nggak mau. Ya Allah. Lupa aja. Yang di WA, Sa. WA halakoh itu. Kan ada Zoom tuh. Terus kan ada link di atas itu, di bawah. Di atas password, ID. Nah, pencet itu, Sa. Oke. Apa? Linknya ada 2 di atas. Jangan yang dilingkarin, jangan tuh screenshot. Ya. Masuk. Don preparing. Nah, dah. Bisa? Oh, 2 ya, bukan yang Iya, dilingkar. ada 2. Iya. Oke. Nah, tuh. Alhamdulillah, barakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Isa, terima kasih banyak. Papa kasih ke Isa itu, Pak, WiFi, password WiFi di rumah, Pak. Biar Isa pakai WiFi password di rumah. Apa ininya? Oh iya. Password WiFi. Passwordnya. Iya. Oke. Sa, makasih banyak. Ya, sama-sama, Hamzah. Alhamdulillah, saya panik tadi. Papa saya lupa belum siapin Zoom-nya. Ya Allah, saya panik. Mari kita mulai. Kok ini Rosiani itu gini. Ini ini 19, 845. Oke. Kita udah siap semua, terus tolong di sign di mute semua supaya Ustaz Mokhtar mulai. Oke. Siap, dah. Terhubung. Di unmute. Ini buka. Ini kan ininya. Nah, ini untuk kameranya buka aja. Nah, tuh. Jadi pakai Isa tapi suaranya aja yang ini. Nah. Itu operatornya dia. Oh, iya. Ini suaranya jadi hilangan, tapi bisa. Oh, bunyi itu ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada suaranya. Assalamualaikum. Dak Budia lagi condet. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak diangkat lagi. Zoom-nya mana? Ini anak siapa nih? Oke, kita semua sekarang mood ya. Kita mau mulai kajian. Ustaz Mokhtar biar ambil alih komando. Ini ada. Oke, halo semua. Ya, silakan dulu. Oke, semua tolong di-mute. Suaranya tolong dimatikan biar Ustaz Mokhtar mulai. Saudara-saudaraku, halo semua, tolong di-mute suaranya. Nanti ada tamah-tamahnya nanti. Ya, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
كثيرا طيبا مباركا فيه ما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده Geser-geser. ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayahanda, bunda, dan juga kakak-kakak yang semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan curahan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, tiada kata yang lebih pantas meluncur dari lisan kita semua. Di sore hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita, subhanallah, dalam ikatan keluarga yang penuh kasih. Namun kita juga dikumpulkan di majelis ilmu yang mulia ini, yang para malaikat pun hadir di majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan dengan nikmat keimanan, nikmat keislaman, dan juga hidayah taufik, yang dengan hidayah taufik ini Allah mudahkan segala langkah kita dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, qudwah hasanah kita, baginda kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para istri-istri beliau, dan kita selaku umatnya memohon pertolongan kepada Allah agar kita kelak pada hari kiamat mendapatkan syafaat dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Para ayahanda dan bunda yang semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya. Alhamdulillah, subhanallah, ini kajian perdana kita, ya. Kajian dalam halaqah seputar Islam ini, subhanallah, yang digagas oleh kakak kita, Kak Edwin Romel. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan segera memberikan kesehatan kepada beliau secara sempurna, dan semoga Allah menjadikan ini semuanya menjadi amal soleh jariah beliau yang senantiasa menemani beliau sampai nanti ketika hari kiamat. Alhamdulillah, selain Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selain kita bisa berkumpul bersama, bertatap muka walaupun belum ini, kita bisa ya, kita mencoba Allah, sunnah Rasulullah SAW, ya, pada kesempatan Barang-barang yang harus Kang Dadan, suaranya tolong dimute, Kang Dadan. bersih-bersih dulu. Kang Dadan, tolong dimute. Kang Dadan. Kang Dadan, tolong dimute suaranya. Jenengan Dadan. Kang Dadan, halo. Kang Dadan, dimute dulu, Kang Dadan. Ayah, mute dulu, Ayah. Suaranya mengganggu yang lain. Kayaknya Nggak cukur. Kang Dadan, monitor. kayaknya Monitor, Kang Dadan. Di mute sama hostnya bisa nggak? Di mute Dari sama admin hostnya. bisa, dari Iya, dari admin adminnya bisa. nge-mute Dari itu. host. Tolong di unmute aja Hostnya siapa? semuanya. Dari pusat bisa, dari admin. Ya, dapat amanah itu. Kemarin kan berapa ya? 66 ya? Dari Ustadz Mukhtar bisa sebagai host untuk unmute all. Terus kita alhamdulillah ada warga yang apa? Bagaimana caranya Faruk dari host? Diklik aja partisipan, terus habis itu harusnya ada muncul mute ini mute all. Admin bisa tuh ini ngemut. Hostnya soalnya ini
Ustadz Mukhtar. Ustaz Mukhtar bisa ngemut. Pencet di mana? Partisipan, coba diklik di menu partisipan, Ustadz. Terus habis itu ada Zaman sekarang tuh ini setelah kanan bawah ada mute all. Enggak. dulu. Ya. Baik, Ibu bisa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kesempatan sore hari ini insya Allah kita memulai kajian halaqah kita insya Allah. Di halaqah yang pertama ini insya Allah Ana akan membawakan salah satu yang juga dibawakan oleh seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Beliau membawakan dalam kitabnya Miftahu Daris Sa'adah tentang ada sekitar 30 keutamaan ilmu dibanding kita beliau. Jadi beliau menulis, subhanallah, kitab ini yang menjelaskan ternyata ada puluhan keutamaan ilmu agama ini dibandingkan dengan harta. Dan kita nggak bahas 30-30-nya ya, karena bisa sampai tengah malam kalau 30 ini. Tapi cukup kita bahas beberapa saja yang insya Allah ini sudah mewakili bagaimana ilmu itu begitu berharga. Makanya nggak aneh kenapa kok para ulama habis-habisan mereka mengejar untuk bisa mendapatkan ilmu agama karena mereka tahu manfaatnya. Kita ini seringkali karena nggak tahu manfaatnya, akhirnya malas untuk mengejarnya, kan gitu ya. Tapi kalau kita tahu manfaatnya, maka kita akan semangat itu mengejar itu. Karena kita tahu manfaatnya. Seseorang kalau dia nggak tahu manfaatnya, maka dia sikapnya biasa-biasa saja. Ya, maka kita akan ungkap ini perkataan dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi tentang keutamaan ilmu agama ini dibandingkan harta yang kita miliki. Ya. Yang pertama kata beliau, ya, saya mulai dari kisah dulu lah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan ini kisah nyata ya. Ternyata orang-orang kafir pun mereka itu sebetulnya mengagungkan ilmu. Tapi yang mereka agungkan hanya sebatas ilmu dunia saja. Ini saya bawakan kisah nyata. Ini juga banyak dikisahkan oleh media cetak surat kabar seperti Republika dan juga media-media cetak yang lain. Ya. Ada sebuah LSM di Amerika, ya, yang mereka pernah mengadakan lelang. Yang dalam lelang itu ternyata mereka melakukan lelang untuk bisa makan dengan salah satu orang terkaya sedunia. Namanya adalah Warren Buffett. Nah, ini Kak Edwin kenal ya. Biasanya para pengusaha kenal ini dengan Warren Buffett. Ya, ini ternyata orang terkaya kedua ya di dunia setelah Bill Gates. Ya. Yang dia punya investasi saham juga yang besar ya. Jadi LSM ini mengadakan ya sebuah lelang untuk bisa makan siang sama Warren Buffett ini. Dan itu hanya dikasih waktu 2 jam saja. Dan subhanallah, orang-orang kafir itu berlomba-lomba untuk bisa makan siang dengan Warren Buffett ini. Sampai akhirnya yang memenangkan itu kalau tidak salah ya, dia harus mengeluarkan uangnya ya sebesar atau senilai 4.567.000 US dollar. Yang itu setara dengan 64 miliar. Dia rela makan siang dengan Warren Buffett cuma dikasih 2 jam saja untuk mengambil ilmu dari Warren Buffett itu. Ilmu bagaimana menjadi pengusaha sukses, bagaimana bisa jadi pengusaha terkaya,
itu dikasih 2 jam saja, dia keluarkan biaya 64 miliar. Subhanallah. Itu ilmu dunia loh. Itu ilmu dunia saja, tapi orang luar biasa, rela meng-cross-check miliaran rupiah. Hanya untuk 2 jam saja belajar dari Warren Buffett bagaimana jadi pengusaha sukses. Ya. Maka dari sinilah kita belajar, subhanallah, bagaimana kalau ilmu yang kita dapatkan itu ilmu agama yang menyelamatkan kita ketika kita di dalam kubur. Yang menyelamatkan kita ketika matahari jaraknya sejengkal saja dari kepala kita pada hari kiamat. Bagaimana dengan ilmu yang akan memberikan kita kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Makanya ilmu agama inilah yang kalau kita ingin meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, mau nggak mau pilihannya kita belajar ilmu agama ini. Ya, baik. Ana akan bacakan beberapa keutamaan ilmu dari harta ya. Yang pertama, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, beliau berkata, talaba Allahu Ta'ala min Rasulillahi an yazid al-ilm. Yang pertama, keutamaan ilmu, kata Ibnu Qayyim, dibandingkan harta, Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa minta ditambahkan ilmu. Tapi tidak pernah di dalam Al-Quran Allah menyebutkan perintah kepada Rasulullah agar minta ditambahkan harta. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Thaha ayat 114, Allah mengatakan, wa qur rabbi zidni ilman. Kata Allah Ta'ala, katakanlah wahai Muhammad, ya hai Rabbku, tambahkanlah ilmu untukku. Maka ilmu yang dimaksud di sini ilmu agama. Ya. Begitu juga testimoni ibunda kita, Ummul Mukminin, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'u fi sabahihi wa fi masaihi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kata ibunda kita, istri Rasulullah Ummu Salamah, bahwasannya Rasulullah SAW senantiasa di setiap pagi dan petang beliau mengucapkan doa ini. Ini yang sering kita baca juga dalam zikir pagi dan petang, ya. Yaitu doanya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiban, rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Subhanallah, kata para ulama hadis ketika menjelaskan hadis ini, kenapa kok yang diminta Rasulullah enggak rezeki yang baik duluan? Kenapa kok yang enggak diminta Rasulullah amal yang diterima terlebih dahulu? Tapi kenapa kok yang diminta Rasulullah ilmu yang bermanfaat terlebih dahulu? Ada yang bisa jawab nggak? Nah, kenapa kok yang diminta Rasulullah ilmu yang bermanfaat duluan? Nggak rezeki yang baik duluan, atau nggak amal yang diterima duluan, tapi ilmu yang bermanfaat duluan yang diminta Rasulullah. Ada yang bisa Sama jawab? ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat bisa mendatangkan rezeki, Ustaz. Masya Allah, nah, hampir benar kayak ini. Lihat, subhanallah, penjelasan para ulama hadis, kenapa kok yang diminta ilmu bermanfaat dulu oleh Rasulullah? Apa kata para ulama? Karena seseorang tidak akan bisa mendapatkan rezeki yang baik dan amal yang diterima tanpa ilmu yang bermanfaat. Subhanallah. Jadi mustahil orang bisa mendapatkan rezeki yang baik, rezeki yang halal, kalau dia nggak tahu ilmunya. Ya, nggak mungkin seseorang amalannya bisa diterima oleh Allah kalau dia nggak tahu ilmunya. Makanya yang menjadi landasan utama kita adalah ilmu agama.
Kalau kita mau bagaimana mata pencaharian kita baik, rezeki kita dicari dengan cara-cara yang halal, ya landasannya harus ilmu dulu. Ya, begitu juga kalau kita mau amal soleh kita diterima, karena tidak semua loh amal soleh seorang hamba itu diterima. Ya, bahkan termasuk perkara yang sulit, amal soleh kita diterima oleh Allah. Maka kalau kita nggak tahu ilmunya, itu juga bisa menyebabkan amalan seorang hamba tertolak. Ya, maka disinilah kita belajar ternyata ilmu itu harus menjadi landasan dari segala sesuatu. Bahkan Imam Bukhari, ya kita kenal ya, Al-Imam Bukhari dengan kitab hadis Sahih Bukharinya, beliau membuat bab khusus dalam kitab hadis beliau yang beliau memberikan judul Babun al-ilmu qoblal qawli wal amal. Bab berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan juga beramal. Subhanallah. Sampai beliau berikan judul dalam bab kitab hadisnya. Berilmu terlebih dahulu sebelum berkata-kata maupun sebelum beramal. Ini keutamaan ilmu yang pertama. Rasulullah menjadikan doanya beliau itu adalah di setiap pagi dan petang meminta agar dikaruniakan ilmu. Ya, ini kemuliaan ilmu yang pertama. Ya, yang kedua kata Ibnu Qayyim al-Jauzi. Ya. Al ilmu yusahibuka ila yaumil qiyamati. Wal malu yusahibuka ilal makbarati faqat. Ilmu itu, kata beliau, akan menemani kita sampai hari kiamat loh, ilmu agama itu. Tapi harta hanya akan menemani kita sampai kita masuk ke dalam kubur saja. Dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dalam kitab sahih keduanya, Rasulullah SAW bersabda, yatba'ul mayyita salasatun. Setiap orang yang wafat, setiap orang yang meninggal dunia, maka dia akan dihantarkan oleh 3 perkara sampai ke kuburannya. Fayarji usnan wa yabqa ma'ahu wahid. Tapi Rasulullah mengatakan yang 2 lagi akan pulang dan tinggal 1 saja yang setia menemani jenazah itu di dalam kuburnya. Yatba'u maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Kata Rasulullah, 3 perkara yang akan menghantarkan orang yang meninggal dunia sampai ke kuburannya itu adalah yang akan menghantarkannya hartanya, kendaraannya, motornya, mobilnya, ya, itu hanya sampai ke kuburannya saja. Ya. Makanya sebesar apapun cinta kita kepada harta, harta itu enggak akan bisa menemani kita ketika kita berada di dalam kubur. Kemudian yang kedua, ahluhu, yang akan menemani sampai kuburan juga keluarganya. Tapi ingat, sebesar apapun cinta keluarga kita kepada kita, sebesar apapun cinta istri dan anak-anak kita, sebesar apapun cinta suami dan anak-anak kita kepada kita, mereka nggak akan menemani kita ketika kita di dalam kubur. Tapi hanya 1 kata Rasulullah, yang dia menemani kita ketika kita berada di dalam kubur, yaitu amal-amal soleh kita. Dan amal soleh nggak akan bisa terjadi menjadi amal soleh kecuali dengan landasan ilmu yang benar. Ya. Maka inilah yang menjadi bekal kita, yang menyinari kuburan-kuburan kita nanti di saat kuburan kita begitu gelap gulita. Di saat kita harus menghadapi pertanyaan malaikat munkar dan nakir, subhanallah. Di saat kita ditanya tentang 3 perkara nanti, ya. Man rabbuka, siapa Rabbmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Ya, wa madinuka, dan apa agamamu? Dan itu bukan dijawab dengan lisan kita, tapi dengan amal-amal soleh yang dulu pernah kita lakukan ketika di dunia. Dengan keimanan yang kita miliki, itu yang bisa menjawab.
Ya, makanya orang-orang munafik, ya, mereka nggak bisa jawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir ini. Mereka hanya ha, ha. Mereka nggak bisa jawab. Karena mereka tidak punya keimanan dan nggak punya amal-amal soleh yang diterima oleh Allah. Ya, maka ini yang akan menemani kita. Subhanallah. Di hari-hari ini, di saat kita melihat, subhanallah, banyak saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimah yang terlebih dahulu menghadap Allah Subhanahu wa taala, ini juga semakin mengingatkan kita kematian itu semakin dekat dengan kita. Kita hanya tinggal menunggu giliran saja. Dan kematian itu bukan persoalan umur dan usia, bukan persoalan sehat atau sakit. Sebagaimana orang yang sakit meninggal dunia, orang yang sehat pun bisa tiba-tiba meninggal dunia. Sebagaimana orang yang tua meninggal dunia, maka orang-orang yang masih muda pun sangat bisa meninggal dunia. Sebagaimana orang-orang yang lemah mereka meninggal dunia, maka orang-orang yang kuat pun mereka tiba-tiba meninggal dunia. Bahkan Al-Imam Ibnul Jauzi, ya, beliau mengatakan dalam kitab beliau, seorang ulama, sejauh sepengetahuan saya, yang pernah saya alami di zaman saya, kata beliau, yang lebih banyak meninggal dunia justru mereka yang usianya masih muda. Jadi meninggal dunia itu bukan persoalan usia, bukan persoalan umur, bukan persoalan tua atau muda, tapi persoalan apakah ajal kita memang sudah ditetapkan atau belum. Ya, karena Allah mengatakan فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila memang sudah datang ajalnya, maka tidak akan bisa dipercepat atau ditunda sesaat pun itu. Nah, ini yang di hari-hari ini kita harus lebih sering mengingat yang namanya kematian ini. Karena kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau At-Tazkirah, beliau mengatakan al-mautu huwa musibatul kubra wa a'zamu minhu al-ghaflatu an zikrih. Kata Imam Al-Qurtubi, kematian itu musibah yang besar. Tapi ada yang lebih besar daripada musibah kematian. Apa itu? Seseorang lalai dari mengingat yang namanya kematian. Kenapa kok musibah lalai dari mengingat kematian lebih besar daripada kematian? Karena pangkal, sumber dari segala seseorang berbuat dosa, dia lupa dirinya akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok seseorang dia berani meninggalkan sholat 5 waktu? Padahal itu perintah Allah. Padahal besarnya dosa meninggalkan 1 waktu saja dari sholat 5 waktu, itu melebihi besarnya dosa berzina dan meminum khamar. Karena dia lupa, dia lalai mengingat dia akan wafat. Kenapa kok seorang muslimah berani membuka auratnya di depan laki-lakinya yang bukan mahram? Karena dia lupa, dia akan wafat menghadap Allah Ta'ala. Kenapa seseorang kok masih berani dia mencari mata pencaharian dengan cara-cara yang haram, dengan cara-cara yang tidak diridai Allah? Karena dia lupa, dirinya akan wafat menghadap Allah. Maka musibah yang lebih besar dari kematian, kata Imam Al-Qurtubi, karena seseorang lalai dari mengingat yang namanya kematian. Itulah kenapa kan Rasulullah berwasiat untuk kita umatnya. Ini karena Rasulullah sayang sama kita, sayang sama umatnya. Makanya Rasulullah berwasiat dalam hadis riwayat Tirmidzi, aksiru zikra hadimil lazzat. Perbanyaklah kalian mengingat yang namanya kematian, pemutus segala kelezatan. Karena ini yang menjadi rem kita. Yang selalu menjadi rem kita, kontrol dalam diri kita, bahwa kita ingat kalau kita berani bermaksiat kepada Allah, berani meninggalkan perintah Allah, ingat kita akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka di hari-hari ini, subhanallah, kita sudah diingatkan ya, banyak sekali mungkin juga dari kerabat, dari teman-teman, sahabat, bahkan guru-guru, Pak. Ya,
Saya saja kehilangan salah satu ustadz saya di pesantren Husnul Khotimah yang meninggal dunia belum lama. Ya, qadarullah ya, karena beliau positif COVID juga beberapa hari lalu juga ya. Rektor S2 saya ya, Profesor Huzaimah, salah satu anggota komisi MUI Pusat juga, beliau meninggal dunia, subhanallah. Ya, jadi banyak sekali hari ini kita diingatkan nih, ya. Ingat loh, kita tinggal nunggu giliran saja. Kita tinggal nunggu antrian saja. Ya, bahwa kita tidak tahu beberapa hari ke depan apakah kita memang masih dikasih kesempatan oleh Allah atau tidak. Maka manfaatkan ini dengan kita mengumpulkan amal soleh sebanyak-banyaknya. Ya, maka tidak perlu kita menanyakan kapan kita akan wafat. Bukan itu yang patut dipertanyakan. Tapi yang patut kita pertanyakan, apa yang sudah kita persiapkan ketika malakul maut datang menjemput kita. Ini pertanyaannya. Ya, sudah siap nggak bekal kita ketika malakul maut datang menghadap kita? Ya, karena malakul maut itu nggak peduli loh. Kita sedang beramal soleh atau kita sedang maksiat, kalau sudah ajalnya, malakul maut akan datang. Malakul maut nggak peduli. Kita sedang bersama ustadz atau bersama bandar narkoba, dia akan datang malakul maut. Ya, malakul maut nggak peduli. Kita sedang bersama kiai atau bersama seorang pelacur, nggak peduli. Dia akan datang malakul maut. Dia datang tanpa ada verbodennya. Kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 78, "Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kalian berada, kapanpun kalian berada, kematian akan mendatangi kalian walaupun kalian bersembunyi di balik benteng yang kokoh. Ya. Maka kematian itu akan datang. Ya. Maka yang patut kita pertanyakan, apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi kematian ini. Maka perbanyak kita mengingat kematian di hari-hari ini, karena para ulama juga mengatakan sebaik-baik nasihat untuk kita adalah mengingat tentang kematian saudara-saudara kita ini. Ya, baik. Ini mengingatkan ilmu ini yang akan menerangi kuburan kita nanti. Ilmu ini yang akan menolong kita nanti pada hari kiamat, yang dia akan senantiasa bermanfaat untuk kita, menemani kita, setia dari mulai alam barzah sampai kita diadili di hadapan Allah. Ilmu inilah yang akan menolong kita. Ya. Adapun harta tadi hanya sampai pemakaman saja, kita diantar oleh harta kita. Mobil yang kita banggakan, motor yang kita elu-elukan, semua hanya sampai kuburan saja. Setelah itu mereka pulang lagi. Nggak akan menemani kita ketika berada di dalam kubur. Ini keutamaan yang kedua. Ya. Keutamaan yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, keutamaan ilmu dari harta adalah al-ilmu yahfazuhu wal malu yahfazu sahibul mali lahu. Subhanallah. Kata beliau, ilmu itu akan senantiasa menjaga orang yang memiliki ilmu itu. Tapi sebaliknya, pemilik harta, dia akan capek dan lelah menjaga hartanya tersebut. Subhanallah kan? Orang kalau dia punya mobil Lamborghini saja, jalan di jalan raya itu kan lelahnya luar biasa jaganya ya. Takut kesenggol lah, takut lecet lah, apalagi nabrak, takut banget tuh. Ya, karena memang seperti itu. Orang yang punya harta, semakin mewah hartanya, semakin takut dia kehilangan hartanya itu. Ya, makanya dia tuh lelah sekali menjaganya. Ya. Orang yang punya, contoh lah, ya ini sederhana, anak-anak milenial biasanya punya yang namanya iPhone, ya punya yang namanya MacBook, ya. Tapi kan dia lelah sekali tuh menjaga iPhone dan MacBooknya. Gimana supaya tidak lecet, gimana supaya tidak jatuh, ya, gimana supaya tidak hilang, itu akan lelah itu. Pagi, siang, malam dia jagain itu hartanya. Makanya lelahnya luar biasa. Sohibul mal, orang yang memiliki banyak harta tuh lelah banget dia jaga. Ya,
Tapi sebaliknya, orang yang punya ilmu, ilmu itu yang menjaga dia. Subhanallah. Jadi kalau kita punya ilmu, ilmu tuh jaga kita. Dengan sebab itu Allah menjaga kita. Menjaga dari apa? Kata para ulama, menjaga supaya kita tidak mengalami kebinasaan di dunia dan juga di akhirat. Ya. Maka subhanallah, ilmu ini menjadi sebab Allah menjaga kita. Tapi harta kita yang akan lelah menjaga harta-harta tersebut. Ya. Maka disinilah lihat bagaimana ilmu ini senantiasa menjaga kita. Ya, ada sebuah kisah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah menceritakan tentang seseorang yang hidup sebelum di zaman Rasulullah. Kata Rasulullah, kana nasun min ummati min qablikum. Rasulullah menyampaikan ada seorang laki-laki di kalangan sebelum kalian yang dia hidup qatala tis'atan wa tis'una rajulan. Dia membunuh 99 orang. Subhanallah. Ini bunuhnya nggak tanggung-tanggung, 99. Ya. Kemudian dia bertekad, saya harus mencari orang yang paling berilmu agar saya bisa bertaubat. Maka orang ini pun mencari, ya. Ternyata dia dipertemukan dengan seorang rahib saja. Rahib itu seorang ahli ibadah, tapi nggak punya ilmu, ya. Maka ketika ditanya kepada rahib ini, apakah kalau saya bertaubat, taubat saya diterima oleh Allah? Maka rahib itu menjawab, tidak. Taubatmu sudah nggak akan diterima oleh Allah. Maka laki-laki ini kesal, akhirnya dia bunuh juga tuh rahib. Maka menjadi genap 100 dia membunuh orang. Ya, setelah itu, ya, dia pun ditunjukkan lagi kepada seseorang yang dia betul-betul berilmu, memiliki ilmu agama. Maka pada saat itu ditanya dengan pertanyaan yang sama, apakah kalau saya bertaubat, taubat saya diterima oleh Allah? Maka orang yang berilmu itu mengatakan, iya, taubatmu akan diterima oleh Allah. Apa yang menghalangimu dengan taubat itu? Ya. Maka orang itu pun dia bertaubat menuju ke sebuah, ya, pondok lah ya, kalau kita katakan sekarang, sebuah sekolah agama, dan sebelum sampai ternyata dia diwafatkan terlebih dahulu oleh Allah Ta'ala. Maka ternyata jarak yang dia tempuh itu sudah dekat dengan pesantren tersebut. Makanya Allah pun menerima taubat-taubatnya dan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Ya Allah. Ya, dari sini kita mengambil pelajaran, ya, bahwasannya orang yang dia menjawabnya dengan ilmu agama, Allah akan jaga dia, nggak sembarangan dia di dalam menjawab pertanyaan. Ya, makanya Allah jaga dia dari kebinasaan dunia. Ya, dia nggak terbunuh oleh laki-laki itu, dan di akhirat pun dia selamat karena dia menjawab sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Ya, maka di sini kita belajar bagaimana ilmu ini akan menjaga kita dari kebinasaan dunia dan juga di akhirat. Ya, subhanallah, kita terkadang kalau ingin membeli sesuatu saja, kita kan pengen tahu ilmunya ya. Kita pengen beli rumah, pasti kita cari itu, ya, luasnya berapa, ya, lebarnya berapa, kemudian bagaimana desainnya ini, dindingnya kokoh atau tidak, kan harus seperti itu kan, ya. Untuk urusan dunia saja kita pengen tahu tuh ilmu-ilmu tentang itu, ya. Kita mau beli mobil saja, ya, pasti kita baca-baca dulu tuh, oh mobil ini cc-nya sekian gitu ya, kemudian fitur interiornya kayak gini, eksteriornya kayak gini. Itu untuk urusan dunia loh, ya. Tapi untuk urusan akhirat, ya, yang kelak kita akan masuk ke dalam kubur, kita kan yakin kita akan meninggal dunia, tapi kok kita biasa-biasa saja, nggak punya persiapan gitu, ya. Padahal kan harusnya kita siapkan tuh, yang bisa kita untuk menjawab pertanyaan di dalam kubur tuh apa? Yang bisa menyelamatkan kita pada saat kita dikumpulkan di padang mahsyar itu apa? Di saat jarak matahari 1 jengkal saja.
Subhanallah, hari ini jarak matahari itu kan jutaan kilometer. Tapi kok panasnya sudah terasa sama kita. Apalagi Jakarta ya, panas sekali. Ya, sama kayak Kerawang juga panas ini. Itu jaraknya ya, matahari itu jutaan kilo. Kita bisa bayangin nggak? Jarak matahari 1 jengkal saja di padang mahsyar. Ya, maka bagaimana kita bisa selamat gitu loh di padang mahsyar itu? Maka kita butuh tahu ilmunya. Ya, dan disinilah kita ingin tahu ilmu-ilmu itu agar kita selamat pada hari kiamat nanti. Ya, nah ini adalah keutamaan yang ketiga. Ilmu akan menjaga kita, yang menyelamatkan kita di dunia dari kebinasaan, dan pada hari kiamat pun kita bisa selamat dengan sebab ilmu ini. Ya, karena mustahil seseorang akan selamat di akhirat nanti kalau dia nggak punya bekal ilmunya. Ya, maka ini yang kita persiapkan ya. Kita ini kan semuanya sebetulnya sedang menuju kepada Rabb kita. Hanya menunggu giliran saja kita wafat dan kita pun akan menghadapi yang namanya hari kiamat nanti. Hari yang kita mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan di dunia. Ya. Ketika kita berhadapan di hadapan Allah, nggak ada lagi penterjemah kata Rasulullah antara kita dengan Allah saja. Subhanallah. Makanya Abdullah ibn Umar, Bapak Ibu, setiap beliau membaca ayat ini dalam surah Al-Mutaffifin, beliau pingsan, nggak kuat membayangkan. Ya, di mana Allah mengatakan yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, hari di mana manusia berdiri di hadapan Rabb-nya. Abdullah ibn Umar tuh pingsan kalau baca ayat itu, Bapak Ibu. Karena nggak kuat membayangkan kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha mengetahui seluruh isi hati kita ini. Dibongkar semua amalan-amalan hati kita di hadapan Allah Ta'ala. Ya, ini kan mengerikan sekali. Ya, kita berdiri di hadapan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha tahu isi hati kita. Maka tidak ada yang bisa kita sembunyikan ketika kita sudah berhadapan dengan Allah Ta'ala. Ya, maka kita menuntut ilmu ini agar kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Yang keempat, ya, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, di antara keutamaan ilmu dari harta adalah orang yang menantiasa menumpuk harta, ya, ketika dia meninggal dunia, maka harta itu pun hilang bersama hilangnya jasadnya orang yang meninggal dunia ini. Tapi orang yang berilmu, ketika dia wafat, namanya senantiasa hidup di tengah kaum muslimin. Ya, subhanallah. Ya, orang kalau punya harta, Pak, dan hartanya tidak digunakan di jalan Allah, tidak diinfakkan di jalan Allah, hartanya sudah, Pak. Ketika orang ini meninggal, ya sudah, hilang begitu saja. Ya, dia nggak punya kenangan di hati-hati tengah kaum muslimin. Tapi harta itu, ya, kalau dia diinfakkan di jalan Allah, dia mungkin bisa dikenang. Tapi setelah dia wafat, dia akan dilupakan biasanya. Ya, tapi ilmu yang bermanfaat, subhanallah, itu akan senantiasa dikenang di hati-hati kaum muslimin. Makanya, Pak, Al-Imam An-Nawawi, ya, kita kenal ya semuanya. Al-Imam An-Nawawi, salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, yang beliau punya kitab yang begitu banyak dikaji oleh kalangan kaum muslimin sedunia. Kitabnya Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitabnya Riyadus Shalihin, ya, taman-taman orang-orang soleh, ya, begitu juga kitabnya Al-Azkar, semua itu kitab yang sangat bermanfaat di tengah-tengah kaum muslimin. Dan selama kitab itu masih dikaji itu pahalanya ngalir semua tuh ke Imam Nawawi, subhanallah. Ya, enak nggak, Pak, hidup kayak gitu tuh? Ya, contoh kan kayak PNS ya, orang kan berebut tuh jadi PNS karena kenapa? Karena ketika dia pensiun, gajinya tetap ngalir kan gitu, Pak ya. Makanya orang Indonesia tuh senang banget kalau jadi PNS. Ya,
Tapi kita pengen nggak ketika kita di dalam kubur, subhanallah kita sudah meninggal dunia nih, nggak beramal apa-apa, tapi pahala tuh terus ngalir sama kita. Subhanallah. Ya, itu kan nikmat banget tuh Bapak Ibu. Ya, sama seperti orang PNS tadi kan, dia udah pensiun, nggak kerja di rumah aja, tapi gajinya masih ngalir, kan gitu. Ya, maka bagaimana dengan orang di dalam kubur? Apa sih Pak yang dibutuhkan seorang jenazah mayit yang ada di dalam kubur kecuali aliran-aliran pahala saja dari orang-orang yang masih hidup, kan begitu. Ya, apa yang dibutuhkan penghuni kubur kecuali mereka berharap ada doa anak-anaknya yang soleh yang senantiasa mendoakan mereka, kan begitu. Ya, maka inilah ya, kalau orang berilmu ya dan dia menjadikan ilmunya itu bermanfaat, maka akan senantiasa pahalanya mengalir Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu jangan pikir yang bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat tuh para ustadz aja, para kiai saja. Enggak, Bapak Ibu. Bapak Ibu ajarkan sedikit saja anak-anak kita ini, ya, diajarin anak-anak supaya bisa baca Al-Quran, ya, bisa mengenal huruf-huruf biasa ya Pak ya, alif, ba, ta, sa, jim, ya. Itu semua kalau nanti anak kita sampai bisa baca Al-Quran, itu orang tuanya dapat itu pahala mengalir terus. Subhanallah. Ya. Maka orientasi para orang tua nih Bapak Ibu ya, maka kita rubah bukan sekedar untuk duniawi saja Bapak Ibu. Ya, tapi dirubah ya. Makanya selain kita ya menjadikan bekal mereka, nggak apa-apa, kalau menuntut ilmu umum pun nggak masalah. Kalau memang itu ada kemaslahatannya untuk kaum muslimin. Tapi jangan lupa Pak, yang paling penting juga ilmu agama. Ya, saya sudah beberapa kali mendapatkan berita Bapak Ibu ya dari beberapa jemaah ya. Di antaranya kisah yang menyedihkan itu, Pak, ada orang tua di Pondok Indah, Pak. Ya, ini kawasan elit, ya, yang dia menyekolahkan anaknya 5 orang semuanya ke luar negeri semuanya. Sampai sukses, Pak. Punya bisnis di luar negeri. Tapi subhanallah, ketika orang tuanya meninggal dunia, nggak ada anak-anaknya yang mau pulang menyolatkannya. Allahu Akbar. Sedih nggak tuh Pak? Ya, orang tua loh yang sudah menyekolahkan anaknya, ya, dengan biaya yang luar biasa yang sudah dikeluarkan, ya, sukses sudah, semuanya punya bisnis di luar negeri. Subhanallah, orang tuanya meninggal, nggak ada yang pulang. Allahu Akbar. Ini kan sedih banget Pak, ya. Padahal sudah dibekali luar biasa. Nah inilah kalau orientasi orang tuanya salah. Maka jangan sampai para orang tua ini kita nih Pak, yang sudah punya anak, ya kita luruskan orientasi kita, anak-anak kita ini ya memang tujuannya anak yang soleh. Ini kan Pak, yang menjadi doanya Nabi Allah Ibrahim loh, ya alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Ibrahim dari mulai belum punya anak loh Pak, dari mulai 20 tahun, 30 tahun beliau menikah, ya. Beliau kan belum dikaruniai anak tuh. Ya. Tapi beliau berdoa terus dengan doa yang diabadikan dalam Al-Qur'an, surah As-Saffat ayat yang 100, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan aku keturunan yang saleh. Ini terus dibaca Pak oleh Nabi Allah Ibrahim. Sampai usia berapa Pak? Nabi Allah Ibrahim baru punya anak. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, di usia 80 tahun Nabi Allah Ibrahim baru dikaruniai anak, yaitu Nabi Allah Ismail. Subhanallah Pak. Puluhan tahun itu. Dari belum punya anak loh. Doanya Nabi Allah Ibrahim begini saja. Ya, hanya minta dikaruniai anak yang soleh. Ya. Subhanallah, kata para ulama, kenapa kok Nabi Allah Ibrahim nggak minta tuh anaknya kelak menjadi pejabat yang tinggi, anaknya kelak bisa punya harta yang banyak, anaknya kelak memiliki popularitas. Subhanallah, manusia di zaman sekarang malah seneng tuh anaknya punya popularitas luar biasa. Tapi ini nggak diminta kok oleh Nabi Allah Ibrahim, cuma satu permintaan Nabi Allah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin.
Ya Allah, karuniakan aku anak yang soleh. Ya, apa kata para ulama? Karena Nabi Allah Ibrahim sadar, Pak, bahwa pada saatnya dirinya akan meninggal dunia. Kita kan akan meninggal dunia nih, Bapak Ibu. Ketika kita menjadi orang tua, ada saatnya kita akan menghadap Allah. Ya, maka ketika kita sadar akan menghadap Allah, maka hanya anak-anak yang soleh yang senantiasa mengalirkan doa untuk orang tuanya. Hanya anak-anak yang soleh dan solehah yang senantiasa membasahi lisannya memohon ampun kepada Allah untuk kedua orang tuanya. Hanya anak-anak yang soleh, Bapak Ibu, yang ketika napas kita ini sudah terengap-engap, anak yang soleh akan melantunkan, ayah, ibu, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini yang kita harapkan, Bapak Ibu. Ketika nafas kita sudah terengap-engap, ya, hanya anak-anak yang soleh yang senantiasa mengingatkan kita, ayah, mama, papa, ucapkan la ilaha illallah. Bukankah itu yang kita inginkan di akhir kata kita? Ketika kita akan meninggal dunia, kita mengucapkan kalimat ini. La ilaha illallah. Karena Rasulullah yang menjamin, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Siapa yang di akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan dijamin masuk surga. Ini pentingnya, Pak. Kita punya anak yang soleh dan solehah. Ini yang kita harapkan, mereka membimbing kita di akhir hayat kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mereka yang mentalkin kita, Pak. Ya. Maka inilah, Pak, orientasi kita terhadap anak-anak bukan hanya sekedar mengejar dunia, tapi kita pastikan anak-anak kita adalah anak-anak yang betul-betul dibekali untuk menuju menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya, makanya mereka perlu, Pak, mempelajari ilmu agama ini, ya, agar mereka bisa menjadi sebagaimana yang kita inginkan tadi. Mereka yang mentalkin kita di akhir hayat kita, yang ketika kita telah meninggal dunia, mereka selalu mengalirkan doa-doa kepada kita. Bahkan bukan hanya itu, Pak, mereka mengalirkan pahala-pahala untuk kita. Subhanallah, karena para ulama, ya, segala amal soleh yang dilakukan seorang anak itu otomatis akan mengalirkan pahala untuk kedua orang tuanya, Pak. Ya, maka subhanallah, selama anak itu soleh, Pak, mereka menjaga sholat 5 waktunya, menjaga puasa Ramadannya, belum menjaga amal-amal soleh yang lainnya, itu pahalanya selalu ngalir tuh, Pak, ketika kita sudah berada di kuburan. Ya, maka ini investasi yang paling besar tuh menjadikan anak kita soleh, Pak. Itu investasi yang paling besar. Apa yang kita butuhkan ketika kita di dalam kubur? Selain aliran pahala-pahala, aliran doa-doa, aliran amal-amal soleh dari anak-anak kita ketika kita sudah meninggal dunia. Ya, diantaranya adalah ilmu ini, Pak, yang bermanfaat, yang insya Allah akan menjadikan pahala-pahala kita terus mengalir walaupun kita telah meninggal dunia. Ya, baik. Ini yang keempat, Pak, ya. Baik. Yang kelima, Pak, ya. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, sahibul mal fayus'alu an su'alaini an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Ya, subhanallah, Pak. Pemilik harta ini, Pak, ya, ini dia pada hari kiamat akan ditanya dengan 2 pertanyaan, Pak. Ya, jadi pemilik harta ini berat, Pak. Ya, dia akan ditanya dengan 2 pertanyaan. Ya, yang pertama, min aina iktasabah, dari mana dia dapatkan hartanya itu. Subhanallah, Pak. Makanya kata para ulama, harta ini paling berat, Pak. Halalnya dihisab, haramnya diazab. Subhanallah. Halalnya saja, Pak, dihisab sama Allah, halalnya loh. Apalagi haramnya diazab sama Allah. Ya, ini berat pertanggungjawabannya. Ya. Makanya, ya, harta ini akan ditanya, Pak, dari mana kita hasilkan, dan yang kedua, kemana kita belanjakan, Pak. Ya. Maka
kita ya sebagai orang tua juga berhati-hati Bapak dan Ibu, ternyata bukan hanya dari mana kita dapatkan ditanyanya, tapi kemana kita belanjakan pun akan ditanya sama Allah. Ya, maka pastikan yang kita belanjakan ini betul-betul semuanya diridhoi oleh Allah. Ya, jangan sampai kita memberikan anak-anak kita ini barang-barang yang tidak bermanfaat, Pak. Ya, beli petasan lah gitu ya. Yang petasannya akhirnya gangguin tetangga lah ya Allah. Ya, Pak, kasihan tetangga mau istirahat dipasangin petasan. Ya, padahal haknya tetangga itu nggak boleh kita mengganggu mereka. Ya, maka pastikan yang kita belanjakan ya, karena itu akan dihisab, yang kita belanjakan itu semuanya betul-betul diridhoi oleh Allah Ta'ala. Karena kita akan dihisab. Dari mana kita dapatkan harta tersebut dan kemana kita belanjakan harta tersebut, semuanya akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Ya, maka ini orang yang dia memiliki harta. Dan pemilik ilmu, dia hanya ditanya satu pertanyaan, Pak. Apakah dia amalkan ilmunya atau tidak? Tapi kalau harta, dia dua pertanyaan tadi. Maka lebih berat ya masalah harta yang ada di tangan kita ini yang Allah amanahkan kepada kita, betul-betul kita jaga agar yang kita hasilkan pun ya itu betul-betul semuanya dari yang halal, Pak. Ya. Makanya Al-Imam Ghazali, Pak, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu tentu kenal ya dengan Al-Imam Al-Ghazali. Dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, Pak, di jilid yang kedua, beliau mengisahkan, Pak, karena azwajus salaf, dulu para istri-istri para ulama terdahulu, kata beliau, setiap suami mereka mau keluar mencari nafkah, ya. Jadi para istri-istri para ulama terdahulu ini, Pak, kalau suaminya ini mau keluar mencari nafkah, istri-istrinya ini akan membisikkan ke telinga-telinga suaminya. Subhanallah. Bapak kalau kerja dibisikin, Pak, sama istrinya. Bisikin ya. Bawa uang yang banyak ya, Pak, paling gitu ya. Atau jangan lupa beli makanan ya, Pak, gitu ya. Tapi enggak, istri-istri para ulama, Pak, mereka membisikkan ke telinga suaminya. Ketika suaminya mau berangkat kerja, apa yang mereka bisikkan? Ittaqillaha ya zauji. Wahai suamiku, bertakwalah engkau di luar sana. Subhanallah. Kemudian mereka berpesan, carilah rezeki yang halal. Karena aku dan anak-anakmu di rumah ini masih bisa menahan perut-perut kami dari lapar dan dahaga. Tapi kami nggak akan mampu nanti. Kalau pada hari kiamat harus menelan ke dalam perut-perut kami api neraka. Ya Allah. Begitu, Pak, pesannya para istri ulama terdahulu tuh. Ya, mereka tidak khawatir suaminya nggak bawa uang ketika pulang, tapi yang lebih mereka khawatirkan suaminya membawa rezeki dengan cara yang haram. Allahu Akbar. Ya, ini bagaimana para istri ulama terdahulu mengajarkan kita, ya Allah. Makanan yang halal yang dihasilkan dari yang halal dan makanan yang dihasilkan dari yang haram itu efeknya memang beda, Pak. Ya, itu efeknya akan ke anak-anak kita juga, ke keturunan-keturunan kita juga. Ya, maka pastikan rezeki yang kita hasilkan para suami, rezeki yang betul-betul dicari dengan cara-cara yang halal. Karena itu efeknya luar biasa loh, ke istri, ke anak-anak kita, ke cucu-cucu kita itu akan memiliki efek nantinya. Ya, makanya ini yang penting kita selalu memastikan ya rezeki yang kita hasilkan walaupun sedikit nggak masalah, yang penting itu halal, insya Allah itu akan menambah keberkahan dalam hidup kita ya. Tapi kalau rezeki ya yang dia hanya mementingkan banyaknya saja, kuantitasnya saja, tapi dihasilkan dari yang haram, nah itu dikhawatirkan akan mencabut keberkahan, Pak, dalam hidup hamba tersebut ya. Makanya ini ya pertanyaan yang berat ya bagi seorang hamba ketika dia pada hari kiamat harus ditanya dengan dua pertanyaan ini ya. Taib. Yang keenam, Pak, ya, keutamaan ilmu ya.
dibandingkan dengan harta, kata beliau, ya, annal mala yad'u ila tughyan wal fakhr wal ilmu yad'u ila tawadu wal ubudiyah, ya. Yang keenam, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, harta itu, Pak, senantiasa menyeru, memanggil kepada pemilik harta itu senantiasa untuk berbangga-bangga, untuk bersikap sombong, ya, untuk berfoya-foya. Itu biasanya karakternya harta tuh kayak gitu, Pak. Selalu berusaha mengajak kita untuk berpaling dari jalan Allah, kan gitu. Makanya kita lihat ya, banyak orang-orang yang dia memiliki harta banyak, tapi ternyata dia sia-siakan itu. Ya, karena memang karakternya harta tuh kayak gitu, senantiasa mengajak pemiliknya untuk foya-foya lah, ya, untuk mubazir lah, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Tapi ketika ya harta itu dipegang oleh orang yang beriman dan orang yang soleh, baru harta itu bermanfaat, Pak. Ya, makanya Rasulullah bersabda dalam hadisnya, ni'mal malus salih li rajulin salih. Sebaik-baik harta itu, Pak, kalau dipegang oleh orang yang beriman dan orang itu soleh, Pak. Subhanallah. Makanya kalau orang itu soleh, kita pastikan pasti hartanya bermanfaat tuh untuk kaum muslimin. Ya. Tapi kalau orang itu orang yang tidak beriman, orang yang nggak soleh, pasti hartanya sia-sia. Tapi ilmu, Pak, kata para ulama, ilmu agama itu yang selalu mengajak kita untuk bersikap rendah hati. Untuk bersikap betul-betul menundukkan, merendahkan hati kita di hadapan Allah Ta'ala. Ya, makanya orang yang berilmu, Pak, dia akan senantiasa bersikap tawadu. Semakin tinggi ilmunya, semakin merendah dia. Ya, semakin tinggi ilmunya, dia semakin merasa bahwa ilmu yang dia miliki itu nggak ada apa-apanya. Masih banyak ilmu yang belum dia pelajari. Ya, begitu juga, Pak, semakin tinggi ilmu seseorang, dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pentingnya ilmu, Pak. Kalau kita tahu ilmu agama, rasa takut kita tuh akan beda di hadapan Allah. Ya, semakin kita merasakan takut yang luar biasa di hadapan Allah. Ya, dan ketika kita memiliki rasa takut di hadapan Allah, disitulah kita akan semakin merendahkan, menundukkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ilmu agama ini, Pak, di samping keutamaannya yang begitu banyak yang disebutkan oleh para ulama, akan senantiasa membimbing dan menunjukkan kita jalan yang benar tuh kayak apa. Ya, contoh ketika seseorang ditimpa musibah saja, orang yang nggak punya ilmu, dia akan berkeluh kesah, kan? Ya, orang tuh banyak yang ketika dia ditimpa musibah, karena dia nggak punya ilmu, akhirnya dia berkeluh kesah. Contoh, Pak, kita lagi bawa mobil, kemudian tiba-tiba mobil kita mogok di tol tuh. Nah, biasanya tuh langsung spontan tuh. Aduh, kenapa sih mogoknya di tol? Kan gitu ya. Atau kita malah berkeluh kesah, ya. Duh, kenapa lewat jalan sini ya? Nggak lewat jalan yang lain, gitu kan ya. Padahal dalam Islam tuh nggak boleh kayak gitu, ya. Kalau kita tahu ilmunya, ya sudah. Ketika kita mogok, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita serahkan itu kepada Allah. Dan kita nggak boleh mengatakan, coba nggak lewat jalan sini ya, pasti nggak akan mogok tuh mobil saya. Coba nggak lewat jalan sini ya, pasti nggak akan bocor tuh bannya. Enggak. Ya, kalau Allah sudah mentakdirkan itu, jalan manapun yang mau kita lewati, ya sudah. Kalau takdirnya mogok, ya mogok. Kalau takdirnya bannya bocor, ya bocor. Nah, ini pentingnya iman kepada takdir, Pak. Ya, kalau Allah sudah menetapkan, nggak akan pernah meleset, Pak, dari diri kita. Tapi kalau Allah nggak tetapkan itu, maka nggak akan pernah menimpa kita. Ini kan butuh ilmu, Bapak Ibu. Bagaimana kita menyikapi musibah di tengah wabah, ya, virus corona ini juga kita harus berdasarkan ilmu kan menyikapinya, ya. Kita tetap harus bersikap ridho,
bersikap sabar, senantiasa berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah bahwa ada kebaikan dan hikmah yang mungkin hari ini kita belum tahu hikmahnya, tapi nanti Allah akan buka itu. Apa hikmah di balik Allah turunkan wabah virus corona ini. Saya tutup dengan satu, Pak, perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauzi yang begitu menyentuh hati dan jiwa saya, ya. Beliau mengatakan, ya, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ya, kebanyakan manusia mereka sering mengeluh ketika ditimpa musibah karena mereka bodoh dengan hikmah yang ada di balik musibah tersebut. Ya, ini kata Ibnu Qayyim ini, Pak. Ini ulama yang begitu kata-katanya menyentuh hati dan jiwa kita, Pak. Ya, kata beliau, kebanyakan manusia bersikap mengeluh ketika ditimpa musibah karena dia bodoh dengan hikmah yang ada di balik musibah tersebut. Ya Allah, Pak. Ya, kita ini belum tahu aja, Pak, hikmahnya. Makanya kita banyak mengeluh di hari-hari ini. Di hari-hari yang memang sulit, Pak. 2 tahun kita loh, ya, ditimpa dengan wabah penyakit ini, ya, disertai ketakutan, ya, disertai rasa kekhawatiran. Ada yang mungkin juga sebagian penghasilannya menjadi merosot, ya, tapi kita tetap bersikap ridho dan sabar dengan apa yang Allah tetapkan ini, ya. Dan kita yakin ada hikmah dan kebaikan yang begitu banyak, ya. Makanya tadi kata Ibnu Qayyim, kebanyakan manusia mereka berkeluh kesah. Mereka mengeluh dengan musibah yang menimpa mereka karena mereka bodoh dengan hikmah yang ada di balik musibah tersebut. Subhanallah. Maka kita senantiasa, Pak, menjaga hati dan jiwa kita untuk tetap tegar, Pak, di hari-hari ini, bersikap sabar dan ridho sambil kita mempersiapkan giliran kita mungkin, Pak, yang akan menghadapi kematian tersebut. Maka kita persiapkan amal-amal soleh kita sebagai bekal yang akan menemani kita di dalam kubur dan sampai hari kiamat nanti. Taib, ini 6 ya yang bisa saya sampaikan supaya ada tanya jawab, ya, kurang lebih 15 menit ya. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak dan Ibu semua, khususnya untuk yang berbicara. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhol, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, kita buka diskusi aja ya, Kak Edwin. Tafadhol. Assalamualaikum, Ustaz. Mau tanya. Ustaz Mukhtar. Iya. Kemarin waktu saya ditimpa musibah, kemudian sakit, kemudian saya bersegera minta Allah sembuhkan. Apakah itu bagian dari ketidaksabaran atau gimana, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Assalamualaikum. Ya, jazakallah khairan. Edwin, pertanyaan yang sangat bermanfaat, ya. Berkenaan dengan seseorang yang dia ditimpa musibah, suatu penyakit, ya. Kemudian dia minta berdoa kepada Allah agar segera disembuhkan penyakitnya. Apakah ini termasuk ke dalam orang yang tidak sabar? Ya. Baik. Kita kembali kepada definisi sabar terlebih dahulu, Bapak dan Ibu. Ya. Sabar itu kata para ulama adalah al-habsu. Al-habsu itu artinya menahan. Ya. Yang para ulama mendefinisikan sabar itu yang pertama al-habsu ta'atillahi. Yang pertama dia bersabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dia bersabar dalam meninggalkan segala yang diharamkan Allah taala, dan yang ketiga dia bersabar menahan diri dengan ketetapan yang telah Allah tetapkan untuknya.
Maka bersabar itu menahan diri dari lisan kita, perbuatan kita, dan hati kita agar tidak ada dari lisan, perbuatan, dan hati ini yang itu bertentangan dengan syariat Allah. Maka kalau tadi Kak Edwin, ya, Kak Edwin berdoa ketika ditimpa musibah penyakit tersebut, ya, agar segera disembuhkan, maka itu perkara yang tidak bertentangan dengan syariat, ya, itu perkara yang diperbolehkan, ya. Hanya saja yang tetap harus ada pada lisan dan juga perbuatan dan juga hati Kak Edwin senantiasa ikhlas menerima dan ridho dengan ketetapan Allah tersebut. Dan kewajiban kita memang seperti itu. Ketika kita ditimpa penyakit, Rasulullah nggak memerintahkan kita diam aja udah dengan penyakit itu, gitu kan? Enggak. Tapi kata Rasulullah, tadawaw, berobatlah kalian, kata Rasulullah. Ketika kalian ditimpa sakit, ya. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, ma anzalallahu da'an illa anzalallahu dawaan. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit ke muka bumi ini, melainkan Allah juga menurunkan obatnya. Nah, ini keyakinan kita. Dalam akidah kita, ketika kita sakit bukan berarti kita diam aja, nggak berobat, ya, nggak berdoa, enggak. Ini juga pemahaman yang salah dan keliru. Ya, ketika kita sakit, ya memang kita diperintahkannya berobat, ikhtiar gitu loh. Kita ikhtiar dengan berobat, ya, kemudian kita berdoa, memohon kepada Allah, apapun yang Allah tetapkan setelah itu, kita tetap ikhlas dan sabar menghadapi itu. Ya. Jadi ini memang bagian dari syariat juga, ya. Ketika kita sakit ya kita berobat, ya. Karena perintah Rasulullah juga, tadawaw, berobatlah kalian, ya, di saat sakit dengan pengobatan-pengobatan yang tidak bertentangan dengan syariat, ya. Kita berdoa, ya, agar kita segera diangkat penyakitnya, dan itu bukan berarti kita nggak sabar, enggak. Itu adalah bagian dari ikhtiar kita agar kita segera diangkat penyakitnya. Dan itu perkara yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan, karena kalau kita dalam keadaan sehat, kata para ulama, kita bisa lebih maksimal lagi kan dalam ibadahnya. Makanya di antara doa yang diajarkan Rasulullah apa? Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, berikanlah kepadaku afiyah, kesehatan ya Allah. Ya. Begitu juga dalam doa maksurat, ya. Allahumma afini fi badani. Ya Allah, sehatkanlah badanku. Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sehatkanlah penglihatanku. Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah, sehatkanlah pendengaranku. Maka itu kan diajarkan sama Rasulullah. Kita diminta untuk minta kesehatan, ya. Maka tidak bertentangan, Kak Edwin, antara minta segera disembuhkan oleh Allah dengan kesabaran. Karena dua-duanya itu adalah perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, tafadhal Bapak Ibu yang ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Naam, tafadhal. Perkenalkan, saya Faruk, keponakannya Pak Edwin. Naam, tafadhal. Senang bertemu dengan Ustadz akhirnya bisa tanya jawab terkait, emang saya sendiri terkait untuk guru untuk agama ini nggak ada. Jadi ketika ada media gini, ada forum untuk diskusi dan belajar kaidah tentang Islam, alhamdulillah saya juga merasa senang gitu. Saya harap kegiatan ini bisa rutin kita lakukan. Insyaallah, Bang Faruk, insyaallah. Terkait dengan ini Ustadz, ada yang mau saya tanyakan Ustadz. Tadi kalimat penutup dari Ustadz Mukhtar tuh yang mengutip kata-kata Imam siapa itu Ustadz? Ibnu Qayyim al-Jauzi. Nah. Ya, itu emang mungkin saya pribadi juga merasakan itu Ustadz. Nah. Terkadang emang kita tuh tidak bisa mengambil hikmah. Jadi emang apalagi kita yang masih kurang ilmu, terkadang ketika kita ditimpa musibah, ujian, bukan hanya kesehatan, mungkin dari sisi materi atau misalkan dari rumah tangga yang tidak harmonis dan lain-lain, terkadang kita banyak mengeluhnya. Coba kalau misalkan begini, coba kalau misalkan begitu. Nah, terkadang itu sangat sulit jika kita menahan tidak mengeluh gitu, Ustadz. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih Ustadz kiat-kiatnya agar kita bisa menggali hikmah di balik musibah? Jadi ketika kita mendapat musibah, mungkin kita pertama mungkin responnya ada mengeluhnya, tapi kita
harus bisa menggali hikmah yang ada. Itu gimana sih Ustadz bagi orang yang masih kurang pemahaman ilmunya mungkin dari sisi agama Islam? Baik. Iya. Terima kasih Ustadz. Bang Faruk? Iya, nah. Masya Allah. Jazakallah khairan. Pertanyaan yang sangat bermanfaat dari Bang Faruk. Bagaimana kita bisa menggali hikmah dari setiap musibah yang menimpa kita ya. Yang pertama Bang Faruk ya, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang pertama, ketika kita ditimpa musibah, maka yang pertama kali ya harus keluar dari lisan kita adalah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Apapun musibah tersebut, ya. Apakah tadi misalnya seseorang ditimpa penyakit atau ditimpa musibah kecelakaan atau ada pertengkaran di dalam keluarga, maka ucapkan kalimat itu dan mari kita resapi kalimat ini. Ya, innalillah, sesungguhnya kita hanya milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Maka ketika kita meresapi kalimat ini, kita meyakini bahwasannya kita semua ini berada di bawah kendali Allah. Maka di dalam fondasi iman kepada takdir, ini kan termasuk rukun iman ya, yang harus betul-betul kita tanamkan ini. Iman kepada qada dan qadar baik dan juga buruk. Maka kita beriman dengan ketetapan Allah, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Nah, sebetulnya ulama membahas ini. Kenapa kok disebutnya takdir yang buruk gitu? Itu buruk menurut kita, tapi tidak menurut Allah. Jadi buruknya itu menurut kita manusia. Ketika kita tertimpa musibah itu, di sisi manusia itu buruk, padahal tidak ada ketetapan Allah yang buruk di sisi Allah. Ya, semua ketetapan yang Allah tetapkan itu semuanya baik. Ya. Ini yang kita yakini nih. Ketika kita ditimpa musibah pertama, ini adalah semuanya karena ketetapan Allah Ta'ala. Ya. Maka ketika kita tahu, ini Allah yang menetapkan ya. Ini Allah yang menciptakan makhluk ya. Berarti kan Allah yang paling tahu apa yang terbaik untuk makhluknya. Allah yang menciptakan kita kok. Allah yang memelihara kita kok. Allah yang menguasai kita kok. Maka Allah yang lebih tahu yang terbaik untuk kita. Maka bisa jadi musibah itu Allah berikan kepada kita untuk menghindarkan kita dengan musibah yang jauh lebih besar, Bang Faruk. Contoh nih, Bang Faruk. Saya kasih contoh lah, ya. Suatu saat kita lagi berkendara dengan mobil, dan mobil kita bocor. Nah, kita kan harus minggir tuh kalau di tol. Ya, kadang kita kan ngeluh tuh, ya. Ya Allah, kenapa ya? Lagi buru-buru gini kok mobil saya bocor. Subhanallah. Coba kita berpikirnya positif. Oh, mungkin Allah pengen menghindarkan saya dengan kecelakaan yang jauh lebih besar tuh di sana. Subhanallah. Bangun prasangka baik kita kepada Allah. Ya, prasangka baik itulah ya yang akan senantiasa menjadikan kita ridho dengan apa yang Allah tetapkan ini. Ya, kenapa sih kita seringnya tuh berprasangka buruk terus sama Allah gitu loh. Ya, padahal Allah yang paling tahu apa yang terbaik untuk makhluknya nih yang diciptakan oleh Allah ini. Ya, maka kita bangun itu prasangka baik kita, ya. Ya, ketika kita ditimpa musibah, oh Allah mungkin pengen menghindari saya dari musibah yang jauh lebih besar tuh di sana. Ya, Allah pengen menghindarkan saya dengan kecelakaan yang jauh lebih besar tuh di sana. Ya, maka bangun di dalam hati kita prasangka baik kepada Allah. Ya, terutama juga ketika ditimpa musibah. Ya, maka ini ya yang kedua, yang pertama tadi yakin semua apapun yang menimpa kita itu dari Allah Ta'ala. Maka kalau itu dari Allah, pasti itu baik untuk makhluknya. Kalau itu baik, maka untuk apa kita berkeluh kesah kan gitu ya. Kalau Allah sudah menetapkan kepada hambanya, ya itu baik pasti gitu. Maka kalau itu baik, kok kenapa kita harus berkeluh kesah gitu loh. Ya, yang kedua tadi bangun prasangka baik kita kepada Allah. Ya,
bangun prasangka baik kita ketika ditimpa musibah. Dan yang ketiga, nah, Bang Faruk, ini yang penting juga, ketika kita ditimpa musibah, jangan lupa berdoa, Bang Faruk. Doanya diajarkan juga sama Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan, ketika ditimpa musibah, siapa yang seseorang ketika ditimpa musibah membaca doa ini. Doanya tuh, Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khaira minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala dari musibah yang menimpaku ini dan berikanlah ganti dengan yang jauh lebih baik dari itu. Kata Rasulullah, siapa yang berdoa dengan doa ini, ketika dia ditimpa musibah, maka Allah akan berikan pahala dan petunjuk kepada hatinya, dan Allah akan ganti dari urusan dunianya yang hilang. Jadi kita berdoa, ya. Allahumma jurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala atas musibah yang menimpaku ini dan berikan aku ganti dengan yang jauh lebih baik. Dan Ummu Salamah, beliau memberikan testimoninya nih. Ketika beliau ditinggal wafat oleh suaminya, ya. Jadi suaminya itu, beliau sebelum menikah dengan Rasulullah, beliau sudah punya suami, tapi suaminya meninggal di medan jihad. Maka beliau berdoa dengan doa ini. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Subhanallah, kata Ummu Salamah, setelah saya berdoa dengan doa ini, Allah berikan ganti yang jauh lebih baik. Allah jadikan Rasulullah melamarku. Subhanallah. Suaminya diberikan yang jauh lebih baik. Rasulullah loh suaminya, ya Allah. Yang pasti akan masuk surga. Dan istri-istri Rasulullah pun akan menemani Rasulullah semuanya di surga. Subhanallah. Ya, maka subhanallah dari doa ini Ummu Salamah memberikan testimoni bahwasannya siapa yang membaca doa ini Allah ganti itu urusan dunianya yang hilang. Ya, selama dia bersikap sabar dan ridho menghadapi musibah itu. Dan Ibnu Katsir juga, ya, dalam tafsir beliau, Tafsirul Qur'anil Azim, ketika beliau menafsirkan firman Allah dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-11, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah ada satu musibah yang menimpa seorang hamba melainkan itu karena izin Allah. Dan siapa yang tetap beriman setelah ditimpa musibah. Lihat Pak, kata Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, apa maknanya siapa yang beriman setelah ditimpa musibah? Siapa yang bersikap sabar, bersikap ridho ketika ditimpa musibah dan dia mengharap pahala dari Allah, maka apa kata Ibnu Katsir? Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya dan Allah akan ganti segala urusan dunianya yang hilang. Allah ganti itu. Kalau kita bersikap tadi, sabar, ridho, mengharap pahala dari Allah. Kita yakin dong dengan janji Allah, ini Allah loh yang nggak pernah mengingkari janjinya. Ya, maka kita janji Allah akan ganti kalau kita bersikap sabar, ridho tadi Bang Faruk. Ini mudah-mudahan 3 hal yang bisa menjadikan kita menggali hikmah yang ada di balik setiap musibah yang menimpa kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah. Jazakallah Ustaz Muhtar. Terima kasih atas jawabannya. Iya, Kum. Sudah 5:30 lebih ini. Aduh, sudah lebih 2 menit. Ya. Mau dilanjut atau kita cukupkan Bapak Ibu? Atau ada yang masih mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Saya ponakannya Pak Edwin. Mau nanya di luar materi boleh nggak? Iya, boleh. Silakan. Masalah teknis ambil wudhu, katakan katanya pernah dengar katanya Allah itu tidak menyukai yang berlebihan. Pernah dengar kata Ustazah Oki juga, kalau kita misalnya lagi sholat malam kan dingin udaranya.
terus udah mau rokaat terakhir terus kita kayak mau kentut kita tahan, itu kan kayak nggak boleh kan. Jadi kita ambil wudhu terus gitu sampai emang kita sholatnya selesai dan nggak menahan kentut atau segala macam. Nah itu katanya Ustazah Oki itu masuk ke perbuatan yang berlebihan. Jadi nggak apa-apa sebenarnya kalau misalnya kita nahan sedikit gitu. Kata mertua saya, qadarulahnya mau mertua saya Ustadz gitu ya Ustazah, katanya itu tetap tidak dibolehkan gitu, jadi harus ambil wudhu terus gitu. Nah itu sebenarnya yang benar yang mana gitu Pak Ustadz? Iya. Iya. Ya itu saja Mbak. Iya, jazakillah khairan. Pertanyaan yang juga sangat bermanfaat ya. Berkenaan dengan seseorang yang sholat ya. Apakah ketika dia akan buang angin diperbolehkan untuk menahannya? Ya, yang Anda ketahui, Mbak, ya, dan ini dengan keterbatasan ilmu yang Anda miliki, mayoritas para ulama mengatakan hukumnya makruh, tidak boleh, makruh. Karena kenapa? Karena itu akan menghilangkan kehusyuan seseorang ketika sholat. Ya. Jadi segala perkara yang menyebabkan kita bisa tidak khusyuk sholatnya, itu harus dihilangkan. Bahkan dari sebelum sholat. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, la sholata liman hadratit ta'am. Tidak ada sholat apabila makanan telah dihidangkan di atas meja makan. Subhanallah. Dan tidak ada sholat apabila seseorang menahan dari buang air kecil dan dari buang air besar. Maka para ulama menjelaskan, kenapa kok Rasulullah mengatakan jangan sholat dulu kalau makanan sudah terhidang di atas meja makan, karena itu bisa menghilangkan kehusyuan, Mbak. Ya. Mendingan mana? Sholat ingat makan apa makan ingat sholat? Mendingan makan ingat sholat kan ya? Daripada sholat ingat makan ya nggak khusyuk sholatnya. Ya, begitu juga kata Rasulullah, tidak boleh seseorang dia nahan buang air kecil atau nahan ingin buang air besar, kemudian dia dalam rangka mengejar sholat berjamaah, dia tetap sholat. Enggak, itu makruh sholatnya. Ya, jadi ada orang yang dia sudah kebelet untuk buang air kecil, aduh karena ngantri di toiletnya lama, udah ntar saya ketinggalan berjamaahnya. Enggak, justru sunnah Rasulullahnya enggak apa-apa. Dia selesaikan dulu buang air kecilnya, dia selesaikan dulu buang air besarnya, baru kemudian sholat. Ya, karena itu akan menjadikan dia lebih khusyuk dong sholatnya. Sama seperti yang terjadi pada kasus Mbak tadi. Kalau dia terus nahan sampai keringetan, akhirnya dia nggak khusyuk tuh sholatnya, dijamin deh. Ya, karena yang dia pikirin gimana nahan nih. Akhirnya keluar juga kan, dikit-dikit. Nah, sama aja, nggak apa-apa, keluarin saja. Ya, kemudian berwudu, keluar kalau memang batal. Ya, maka memang pendapat mayoritas ulama yang anak ketahui makruh hukumnya menahan ya dari buang angin tersebut karena menghilangkan kehusyuan. Ya, pasti dijamin. Ya, orang yang nahan kayak gitu pasti nggak khusyuk. Ya, karena dia akan mikirin tuh, ya keluar nggak ya. Ya, bahkan syaitan itu memang sukanya kayak gitu, Mbak. Ya, kata dalam hadis itu ada syaitan yang namanya khusus dia menggoda untuk meniupkan ya ke dalam dubur-dubur hamba Allah yang sholat. Jadi sengaja itu. Ya, makanya Rasulullah mengatakan ketika kalian sholat, pastikan apakah kalian mencium bau ketika keluar angin atau mendengar bunyi. Kalau tidak keluar salah satu darinya, maka sholatnya tidak batal. Nah itu sholat yang sering kita dibuat was-was tuh. Ya, apakah ini batal nggak ya, keluar angin nggak ya? Nah itu memang ada syaitan yang kerjaannya kayak gitu, bikin kita was-was ketika sholat. Ya, makanya kata Rasulullah pastikan salah satu ini, apakah tercium bau atau terdengar bunyinya. Kalau enggak dua-duanya, ya sudah lanjutkan sholat kita. Ya, Allahu taala a'lam bishawab. Ya, baik, sudah lewat ini 8 menit. Terima kasih Pak Ustadz.
kita cukupkan ya. Insya Allah ini kan kajian rutin, jadi bisa dilanjutkan insya Allah di pertemuan yang akan datang ya. Dan karena khawatir ini buat persiapan yang mau sholat maghrib ya, mau mandi juga atau mandikan anak juga ya, maka kita cukupkan. Mungkin Kak Edwin ada sepatah dua patah kata Baik. menyampaikan. Enggak Ustadz, mungkin tadi minta di-share aja nanti di grup mengenai doa kita kena musibah tadi Ustadz. Ya benar. Yang terakhir. Ya insya Allah. Biar bisa ngafalin. Iya. Cukup, Edwin? Baik, cukup Ustadz. Ya, jazakumullah. Cukup Ustadz. Ya. Baik. Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Ini bertolong Allah, subhanallah. Bahagia sekali kita dalam majelis ilmu yang mulia ini. Yang semoga Allah, para malaikat juga nanti menjadi saksi, Pak, ketika kita di hari kiamat bahwa kita pernah duduk dalam majelis ilmu bersama-sama. Yang insya Allah akan memberatkan timbangan kita semua pada hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan Allah juga mengumpulkan kita bersama-sama nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bisa menjadi sebab kita ya berkumpul lagi nanti Pak, insya Allah kita reuni di surganya Allah setelah kita berkumpul dalam majelis ilmu yang mulia. Baik, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf Bapak Ibu kalau apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mendesak, Bu, bisa dikirim ke grup WA saja ya, Bu ya. Kalau memang mendesak ya. Tapi kalau memang nanti mau ditanyakan ketika pertemuan Zoom juga nggak masalah. Tapi kalau mendesak nggak apa-apa, ditanyakan di grup WA yang sudah kita buat ya, HSI. Kalau insya Allah ini akan jawab dengan voice note insya Allah. Baik, kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa kita doakan kerabat kita, keluarga kita yang hari ini mungkin masih diuji oleh Allah dengan ditimpa penyakit. Ya, maka kita doakan Allahumma shfihim syifaan ajilan la yughadiru saqaman. Semoga Allah mengangkat penyakit saudara-saudara kita hari ini dan semoga Allah berikan kesembuhan yang sempurna, bisa diberikan kesehatan seperti sedia. Amin. Mohon izin pamit Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini mau Anda tutup atau mau dilanjutkan dengan ramah tamah saja Edwin dan keluarga? Ditutup aja Ustaz karena siap mau maghrib. Oh iya udah. Anda izin pamit ya. Terima kasih Ustaz. Sehat-sehat semua, Datuk, Om, Tante. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum.